episode ke-6 dari drama The Devil Judge. Di episode sebelumnya terungkap bahwa si Jungsun ini adalah pelayannya keluarga si Kang Yohan yang pernah menyukainya dulu sewaktu kecil. Nah, kalau cerita versi dari si pelayan atau si Jungsun ini, saking menyukai si Kang Yohan, dia rela menjatuhkan dirinya dari lantai 2. Tapi kalau versi cerita dari si Kang Yohan, si Jungsun ini sewaktu jadi pelayan, dia menyukai benda-benda mewah yang ada di rumahnya si Kang Yohan. Bahkan sepertinya dia ini memiliki suatu penyakit yang suka mencuri benda-benda tersebut, guys. Si Jungsun ini juga dulu sempat memfitnah si Kang Yohan. Dia membuat cerita seolah-olah benda-benda yang berharga di rumahnya si Kang Yohan ini hilang gara-gara dicuri olehnya. Padahal sebenarnya yang mencuri benda itu semua adalah si Jungsun ini. Bahkan si Jungsun juga sempat mengincar kalung peninggalan ibu kakak angkatnya si Kang Yohan. Wah, lancang sekali si Jungsun ini, guys. Dan si Kang Yohan mengetahui semua aksinya. Tapi Mimin belum tahu nih cerita versi siapa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Dan di samping itu ada si Elia yang mencemaskan si Kang Yohan. Karena tidak biasanya si Kang Yohan pergi menghilang seperti ini. Lalu si Kim Ga-on berusaha untuk menenangkan si Elia. Si Jungsun rupanya ingin mengancam si Kang Yohan agar tidak mengusik yayasan sosialnya. Tapi si Kang Yohan malah tidak peduli dengan ancaman yang diberikan si Jungsun. Dan si Jungsun juga mengambil gelang salib miliknya si Kang Yohan. Setelah itu si Kang Yohan dibebaskan oleh si Jungsun. Dan di sini terlihat sekali kalau si Kang Yohan itu sangat peduli dengan si Elia. Keesokan harinya si Elia senyum-senyum karena dia senang tidur di sampingnya si Kim Ga-on. Lalu tiba-tiba si Kang Yohan mengejek si Elia ini. Si Kang Yohan ini merasa kalau si Elia mulai menyukai si Kim Ga-on. Di sini auranya si Kang Yohan benar-benar beda banget saat di persidangan, guys. Ternyata dia bisa bercanda dengan si Elia ini juga. Lalu ada si Kim Ga-on yang memberikan makanan sehat untuk mereka berdua. Di sini mulai terlihat kalau mereka bertiga itu semakin akrab. Ada pengasuhnya yang tiba-tiba datang dan mempertanyakan si Kang Yohan karena sebelumnya dia tidak pernah memakan makanan Korea yang dibuat oleh pengasuhnya ini. Kemudian si Kim Ga-on dengan si Yun-soo mengajak si Elia untuk bertemu di luar. Di sini mereka mempertanyakan tentang file yang ditemukan si Elia di komputernya si Kang Yohan. Tapi si Elia terlihat tidak ingin memberitahu tentang isi file itu. Lalu saat pembicaraan mereka ini, tiba-tiba si Kang Yohan datang. Si Kang Yohan sangat marah besar kepada si Kim Ga-on karena dia sangat khawatir jika si Elia ini pergi keluar sembarangan. Tapi kekhawatirannya si Kang Yohan ini malah membuat malu si Elia. Nah, saat si Kim Ga-on ingin menjelaskan maksudnya, si Kang Yohan tidak mau tahu. Bahkan si Kang Yohan mengancam akan menyakiti si Yun-soo jika dia melakukan hal-hal yang aneh untuk si Elia ini. Sepertinya si Kang Yohan benar-benar peduli terhadap si Elia. Dan selanjutnya si para istri pejabat ini sedang bersenang-senang. Tapi acara senang-senangnya mereka ini malah dibuat hancur oleh si menteri. Si menteri ini datang untuk menakut-nakuti mereka karena mereka telah melakukan pembelian tanah di sekitar proyek yayasan yang akan membantu negeri ini. Dan pembelian tanah yang mereka lakukan ini bisa menjerat mereka ke kantor polisi. Dan ternyata di balik ini semua adalah rencananya si Jungsun dengan si menteri untuk membuat mereka menyerahkan tanah itu dengan cuma-cuma kepada yayasan. Dan imbalan yang akan diberi si Jungsun kepada menteri ini adalah menjatuhkan si Kang Yohan. Dan rencananya untuk menjatuhkan si Kang Yohan ini dimulai dari si Kim Ga-on. Dia menaburkan benih kecurigaan dari si Kim Ga-on terhadap si Kang Yohan, yaitu dia membuat seorang mata-mata yang mengikuti Pak Min Jung. Padahal mata-mata ini adalah suruhannya si Jungsun sendiri. Tapi si Kim Ga-on jadi berpikir mata-mata ini adalah suruhannya si Kang Yohan. Jungsun juga mendekati si Jinju. Dia mencuci otaknya si Jinju agar berambisius untuk memiliki kedudukan di pengadilan ini. Wah, luar biasa sekali strateginya si Jungsun ini. Kemudian si saksi yang ada di persidangan pertamanya si Kang Yohan sedang mengambil
jumlah duit yang sangat banyak. Dan si Yunsu mencurigai duit ini transferan dari si Kang Yohan untuknya. Dan saat si Yunsu menyelidiki ini, ada seseorang juga yang mengikutinya. Dan dia juga berusaha untuk menyelidiki rekening pribadi miliknya si Kang Yohan. Tapi kepala kepolisiannya malah tidak memperbolehkannya. Dan si Yunsu pun semakin mencurigai si Kang Yohan. Terus kepala kepolisian ini juga langsung melaporkan kepada anak buahnya si Kang Yohan. Apa sebenarnya yang terjadi? Nah, saking curiganya, si Yunsu ini langsung mendatangi rumah si saksi itu. Tapi si saksi itu ternyata sudah menghilang. Dan dia dipukul oleh seseorang dari belakang. Akhirnya dia masuk rumah sakit dan si Kim Ga-eun juga menyuruhnya untuk berhenti menyelidiki tentang ini. Dan saat itu tiba-tiba si menteri ini melakukan konferensi pers. Dia mengatakan secara belak-belakan di media kalau si Kang Yohan telah menyuap saksi itu di persidangannya yang pertama. Yang artinya kesaksian di sidang pertama itu adalah suruhannya si Kang Yohan. Dan ini benar-benar serangan yang mengejutkan dari si Jungsun dan si menteri itu. Dan si Kim Ga-eun langsung memukul si Kang Yohan karena dia berpikir kalau si Kang Yohan lah yang menyakiti si Yunsu. Dan akhirnya mereka berdua berkelahi, tapi si Kang Yohan menjelaskan kalau dia tidak ada menyakiti si Yunsu ini. Jika bukan si Kang Yohan, bisa jadi itu adalah suruhannya si Jungsun. Terus si Kang Yohan mengajak si menteri ini untuk bertemu. Dan di pertemuan rahasia mereka ini, si Kang Yohan malah ngeledekin dia dan tertawa seolah-olah kalau dia itu tidak takut dengan apa yang akan dilakukan si menteri itu. Terus si ketua Mahkamah Agung dan rekan-rekannya menyuruh si Kang Yohan agar mengundurkan diri dan acara persidangan yang disiarkan langsung itu diberhentikan untuk saat ini. Kang Yohan benar-benar terpuruk dan jatuh di sini guys. Dan semua wartawan meminta penjelasannya atas tuduhan yang dilakukan si menteri itu. Dan si para pejabat elit ini juga tertawa melihat keadaan yang dialami si Kang Yohan sekarang. Dan di akhir episode ini, si Kang Yohan memberikan penjelasannya di ruangan persidangan. Dia akhirnya mengakui dugaan telah memberikan uang kepada saksi itu. Nah, di sini semua warga sangat kecewa melihatnya. Namun, di tengah-tengah itu, si saksi itu tiba-tiba datang ke ruangan persidangan ini, guys. Si saksi itu menjelaskan si Kang Yohan memberikan duit itu karena alasan kasihan terhadapnya. Karena setelah dia memberikan kesaksian itu, dia dipecat dari perusahaan dia yang dulu. Kemudian si Kang Yohan menyuruh masyarakat untuk memberikan dia sebuah voting. Apakah dia akan lanjut sebagai hakim atau dia akan mengundurkan dirinya sendiri. Dan hasilnya guys, masyarakat tetap mempercayakan dia. Dan yang mengejutkan, dia memiliki serangan balik di sini kepada si Jungsun. Dia akan membahas di persidangan selanjutnya itu tentang dana penggelapan yang dilakukan oleh yayasan sosial ini. Dan para tersangkanya itu adalah menteri dan para pejabat elit itu guys. Dan mereka saat mendengarkan ini langsung kocar-kacir mencari bantuan guys. Bagaimana kelanjutan dan keseruan drama ini kita akan saksikan di episode selanjutnya. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.